menarasikan bahwa yang disalib itu. Tunggu sebelum narasi di make sure dulu agamanya apa. Dari Katolik, Pak. Oke, siap, lanjut. Nah, ini agama tertua ini bagus. Kalau Katolik sopan, terusin. Ya, Bang Juma selalu menarasikan bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi tidak ada bukti dalam Al-Quran pun bahwa yang disalib itu Yudas. Dan saya pengen tahu saksinya siapa bahwa yang disalib itu di dalam Islam itu bukan Isa atau Yesus. Kalau di dalam Alkitab ada saksi di Matius 27:50 dan Markus 15:37. Di situ ditulis Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu di Lukas 23:46. Victor Noro, Victor. Udah bagus. Bang Ardi. Ya, gimana? Coba di mute. Ada di mute dulu itu mod. Nah, sip, lanjut. Ya, di mana kesaksian bahwa yang disalib itu bukan Isa, sedangkan di Alkitab kita meyakini bahwa di dalam Matius 27:50 dan Markus 15:37 Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Itu saksinya. Dan di Lukas 23:46, lalu di Yohanes 19:30 sesudah Yesus minum anggur asam dia menyerahkan nyawanya. Di situ saksi-saksi penyaliban Yesus. Dan sedangkan saya tanyakan kepada Bang Juma, di mana saksi bahwa yang disalib itu bukan Isa? Dan Bang Juma selalu menarasikan itu Yudas. Silakan. Oke, baik. Kalau penyaliban itu terjadi, siapa bilang penyaliban itu tidak terjadi? Islam mengakui penyaliban terjadi, Yahudi mengakui terjadi, Kristen juga mengakui terjadi. Islam yang disalib ini bukan Nabi Isa. Kristen yang disalib ini adalah Yesus. Yahudi yang disalib ini adalah Yeshua HaMashiach. Oke? Nah, sekarang kita ambil jalan tengahnya. Penyaliban terjadi. Kalau Islam salah dengan mengatakan orang yang datang kepada Bani Israel adalah seorang nabi, manusia suci, terkemuka, diselamatkan oleh Allah, itu di Islam. Sementara kenapa dia diselamatkan? Karena dia ini nabi, dia rasul, dia manusia suci yang ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, orang Israel menolaknya. Orang Israel tidak mau kemudian menganggapnya Mesias. Kenapa? Karena dia kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat proses penyaliban terjadi, orang Roma di situ tidak menjadikan Kristen sebagai agama, tidak menjadikan salib sebagai simbol agama, tidak menjadikan dewa Horus, dewa matahari, datang ke Yerusalem menjadi nabi. Tidak. Jadi Anda harus memisahkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kitab Anda muncul belakangan setelah tragedi penyaliban. Oke? Orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hidup bersama dengan Yesus, dan tentara-tentara Roma yang hidup bersama dengan Yesus. Katolik tidak. Pahami itu dulu. Islam pun tidak. Oke? Secara histori, Nabi Allah datang di tengah-tengah Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Pengakuannya juga ada di dalam kitab saudara. Aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Selesai di situ. Kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang Yahudi pada saat itu membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka bersepakat, mereka ingin membunuh Nabi Isa. Mereka ingkar kepada Nabi Isa. Mereka bersepakat untuk melenyapkan Nabi Isa. Allah selamatkan, terangkat ke langit. Selesai perkara. Tetapi ada yang menggantikan dia. Nah, yang menggantikan dia inilah yang kalian sembah, yang diajarkan kemudian oleh orang Farisi kepada Roma sebagai pengganti dewa mereka. Maka dilantiklah Yesus di dalam mahkamah agama kalian, Roma pertama kali konsili, menjadi Tuhan, menggantikan dewa matahari. Jadilah Yesus duduk di sana sebagai Tuhan. Yesus yang mana ini? Yesus yang disalib. Siapa dia? Pengganti Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada beban? Sabar. Ya, maksud ya, oke, silakan. Apakah ada beban umat Islam untuk mempertanggungjawabkan siapa saksinya? Tidak.
Karena umat Islam tidak ada pada saat itu. Umat Islam hanya beriman Nabi kami suci dari penyaliban, Nabi kami bersih dari noda, Nabi kami diselamatkan dari kematian, terangkat dia ke langit. Nah sekarang Anda buktikan ke kami, Anda yang punya tugas untuk membuktikan bahwa Nabi Tuhan yang suci ini pantas terkutuk, wajar terkutuk, wajar mati, wajar dibunuh dengan alasan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alasan-alasan ini benar-benar masuk ke dalam data-data perjanjian lama, maka kami pun akan mengatakan kemungkinan Anda yang benar. Tapi kalau tidak, berarti Al-Quran kami 100% benar. Silakan Anda buktikan. Anda yang punya tanggung jawab untuk membuktikan. Apa alasannya Yesus yang manusia suci ini harus mati terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Jadi memang nggak ada saksinya ya di saat Isa itu digantikan, atau memang itu si Yudas yang disalibkan ya? Saudara. Jujur, ya enggak, sebentar ya, bentar. Cuman di sini saya juga ada nubuatan juga memang bahwa Yesus itu memang harus disalibkan di Matius 27:50, lalu Markus 15, bentar. Saya buka Alkitab dulu. Oh ya. Di Matius 26 ayat 2, Yesus berkata bahwa anak manusia akan disalibkan. Lalu nubuatannya ada di Yesaya 53 ayat 3, lalu di Yesaya 53 ayat 7, di Mazmur 22 dan 22 ayat 2 sampai 3 akan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu digenapkanlah di Matius 27 ayat 46. Di situ sudah jelas nubuatannya bahwa memang akan disalibkan anak manusia. Dan itu saksi-saksinya yang saya sebutkan tadi di Matius, di Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Bagaimana mungkin kalau memang itu bukan Yesus, sedangkan saksi-saksi di sana melihat Yesus yang disalibkan, Bang? Maksud saya seperti itulah. Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Siapa saksinya? Aduh. Hmm? Iya, betul. Kena lagi. Iya. Coba dilanjut. Siapa saksinya? Ayo. Terus kemudian, silakan. Ya, saksinya yang saya bacakan tadi, Bang, di Matius 27:50, Markus 15:37, dan Lukas 26:46, dan Yohanes 19:30. Saksinya kan sudah diceritakan tadi, semua murid lari meninggalkan Yesus. Oke, kalau memang murid itu lari, lalu siapa yang menulis ini gitu loh. Nah, katakan kepada saudara, ketika Anda melihat di dalam Yohanes 17:8, Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pada saat Yesus sendiri mengaku semua firman telah diberikan kepada muridnya dan mereka telah menerimanya, pertanyaan saya, adakah kitab-kitab ini sudah ditulis pada saat itu? Adakah Lukas sudah menulisnya? Adakah Matius sudah ditulis? Adakah buku Markus sudah ditulis? Belum. Lalu siapa mereka yang menerima firman ini? Sementara kitab Anda itu muncul nanti puluhan tahun setelah Yesus meninggal, terangkat ke langit. Siapa yang menulis kitab Matius, Markus, Yohanes, dan semuanya ini? Siapa yang nulis? Ya, sementara pada zaman Yesus tak ada yang menulis. Ya, bagi keimanan kita, mereka kan diberikan Roh Kudus. Nah, di situ tidak Yesus tidak mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka semua telah menerima. Setelah mereka semua menerima, mereka percaya apa? Yesus adalah rasul, utusan Tuhan. Berarti antara penerima firman yang keluar dari mulut Yesus dengan orang yang menuliskan buku Bible Perjanjian Baru dan orang yang mengimani Perjanjian Baru itu beda dengan murid Yesus. Murid Yesus ketika menerima semua firman yang dari Yesus, percaya Yesus rasul. Yohanes 17:8, coba Anda baca. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka sang penerima firman, murid-murid, percaya dengan benar
bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Beda enggak? Beda kan dengan Kristen, dengan Katolik? Beda kan dengan penulis Bible? Beda. Murid-murid Yesus percaya dengan benar bahwa Yesus adalah rasul. Sementara Katolik percaya dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Beda kan? Beda. Tapi Petrus pernah menyeru Yesus itu Tuhan. Yes. Dalam bahasa Aramaik, Maran. Iya, betul. Mar. Dalam bahasa Yunani, Kurios. Artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, Sayyid. Nabi Muhammad SAW juga dipanggil Sayyid. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Allaha. Bukan Akontas. Bukan. Tapi Mar. Atau Kurios. Jadi Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel hanya sebagai nabi. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepada dirinya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian setelah aku tak ada. Tanda-tandanya dari buahnya kamu bisa melihat dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Nah ternyata buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu semuanya ada di Katolik. Gimana dong? Kata Yesus di data nomor 23-nya, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Percuma hidup dengan konsep agama Anda, tapi ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Untuk apa? Kita fokus ke penyaliban aja ya Bang Juma dulu. Oke, silakan. Ya, fokus. Kalau memang begitu, bagaimana Bang Juma bisa membantahkan Yesaya 53 ayat 3 dan Yesaya 53 ayat 7, lalu di Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Itu perbuatannya itu jelas banget. Oke. Ada dua bantahan bagi saya yang sangat-sangat luar biasa di sini. Secara logika aja dulu. Kalau Yesaya 53 ini dijadikan sebagai dasar pijakan orang Roma yang bukan bagian Yahudi, bukan murid-murid Yesus, sebagai dasar pijakan kemudian untuk mengatakan Yesus disalib, itu sangat jauh sekali dari harapan. Jauh, ibaratkan tuyul merindukan bulan. Kenapa? Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 11 dari 45 sampai nomor 57. Di situ sudah berkumpul penggawa-penggawa Yesaya 53. Mereka disebut imam besar, mereka disebut ahli Taurat, bahkan hadir di tengah mereka itu adalah mahkamah agama. Mahkamah agama hadir, ahli Taurat hadir, orang Farisi hadir, mahkamah agama hadir. Ini penggawa-penggawa semua nih. Anda mau tanya apa tentang Yesaya, dimakan habis. Tapi kenapa pada saat mereka sepakat membunuh Yesus, tidak ada satupun yang mengatakan ini kan dinubuatkan dalam kitab kita Yesaya? Tak ada. Ini kan dinubuatkan di dalam kitab ini? Tak ada. Ini kan ada di Mazmur? Tak ada sama sekali, tak ada. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka sepakat membunuh Yesus kemudian dengan cara apa? Mereka membuat nubuat tahun itu juga. Saya bacakan dalilnya. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, coba hadir di situ. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, memanggil juga mahkamah agama, berkumpul mereka, bermusyawarah mereka. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita buat sekarang? Coba, mereka bingung. Melihat keadaan Yesus yang begitu hebat, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat dan seterusnya. Mereka bingung. Waduh, bahaya ini. Kalau Yesus dibiarkan ini bahaya. Mereka berkumpul segera. Ayo, panggil semua mahkamah agama, panggil orang Farisi, panggil imam-imam kepala. Rapat mereka. Ini bahaya. Apa yang harus kita buat?
Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang Roma dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini alasannya kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Kalau ini sampai dibiarkan katanya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mereka khawatir, waduh bahaya ini. Andai saja apa yang Anda jadikan dasar Yesaya 53, pasti mereka akan mengatakan, tenang aja, kan dia sudah dinubuatkan untuk mati. Ada tertulis di kitab kita kan? Oh iya ya, panggil Yesus. Yesus juga akan datang. Betul Yesus, betul teman-teman. Aku datang memang untuk kalian. Memang sudah dinubuatkan. Aku sendiri yang menubuatkan itu. Aku datang sekarang. Ayo siapkan balok, siapkan tali. Siapa bagian menusuk lambung, siapa bagian mengikat, siapa bagian. Itu kalau betul. Tapi apa yang terjadi? Lebih baik satu orang ini daripada bangsa Yahudi Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka bernama Kayapas, yang adalah imam kepala pada tahun itu. Imam kepala loh, imam besar. Tak ada lagi ilmu di atasnya nih. Apalagi semacam pendeta, hanya pastor, apalagi jemaat biasa, kecil sekali. Ini imam kepala bro, imam besar pada tahun itu kemudian angkat bicara. Apa kata dia? Kamu tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagai imam besar, kalian itu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati katanya. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba. Jadi menurut imam besar, lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa kita. Bukan untuk dosa waris, orang Romawi, bukan. Lebih baik Yesus satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi mulai hari itu kemudian tahun itu Kayapas membuat nubuat. Di data Yohanes 11 nomor 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayapas bernubuat. Nah, baru mau bikin nubuat pada tahun itu. Apa nubuatnya? Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Maka mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Tidak berguna Yesaya 53 kan? Tidak berguna Mazmur 22 kan? Tidak berguna. Mereka malah membuat nubuat hari itu juga, tahun itu juga, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Yerusalem. Yesus harus mati untuk apa? Membebaskan mereka dari cengkeraman Roma. Tidak ada itu. Yang di Katolik itu nanti abad keempat baru muncul ajaran Yesus mati untuk dosa kita, nebus dosa kita, la 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 la. Itu muncul di abad keempat. Di abad pertama Yesus mati, disepakati dibunuh untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dibuatlah nubuatan tahun itu. Bukti bahwa kalian Katolik ini hanya membuat-buat. Oh, ada di Yesaya 53, ada di ini, ada di itu. Lah, kalau itu ada, kenapa imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Torah berkumpul, tidak mereka jadikan itu sebagai dasar? Dan kenapa Yesus justru dikatakan begini, data nomor 54-nya? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang-orang Yahudi setelah dia tahu dirinya ingin dibunuh. Yesus kemudian pergi di suatu daerah di padang gurun, sembunyi dia. Sembunyi di padang gurun. Di mana dia pergi? Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situlah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Lalu di data selanjutnya, sementara itu mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata dari orang ke orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang di pesta ini? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus berada di mana, agar memberitahukan supaya Yesus bisa ditangkap. Yesus sembunyi, bro. Berarti
nubuatan datang mati untuk menebus dosa orang Katolik itu tidak ada. Itu hanya dibuat-buat belakangan. Ini keadaan yang ada terjadi pada masa itu. Sehingga apa yang terjadi? Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membuat saksi-saksi palsu. Matius 26, coba Anda baca secara lengkap satu perikop. Apa yang diterangkan di sana? Gelasnya kecil sekali, nak. Harusnya pakai ember. Iya, oke. Thank you. Dikatakan di Matius 26 nomor 4, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh Yesus. Coba. Mereka sepakat kemudian. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Artinya kalau ada nubuatan di dalam kitab mereka, ngapain mereka bikin tipu muslihat? Ngapain mereka punya rencana busuk kalau memang sudah ada nubuatan? Karena yang disebut nubuatan berarti Yesus juga tahu. Berarti antara imam kepala mahkamah agama orang Farisi semua sudah pada tahu. Yesus pun tahu. Berarti harusnya mereka bertemu, salaman, ciuman, cipika-cipiki. Ayo, kapan kita mulai eksekusi? Ayo kumpul, kita pesta. Tuhan kita mau mati hari ini. Ayo kumpul. Ini malah apa yang terjadi? Mereka berunding untuk bersepakat, berencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat agar mereka dapat membunuh Yesus. Di data nomor 59-nya dikatakan apa? 59-nya jelas di situ dikatakan begini. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama yang ada di Yerusalem mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dibunuh. Jedar. Kalau ada nubuat, kenapa harus bikin kesaksian palsu? Kalau penyaliban itu adalah satu yang baik, kalau penyaliban itu adalah jalan keselamatan, kalau penyaliban itu adalah hal yang diridai Allah, hal yang ditunjukkan oleh Allah sebagai penebusan dosa untuk mendamaikan dosa manusia, maka kenapa harus ada tipu muslihat? Kenapa harus kemudian ada kesaksian palsu? Kenapa ada kemupakatan untuk merencanakan rencana jahat? Kenapa? Bukankah hal yang baik harus dimulai dengan hal yang baik? Bukankah suatu keselamatan harus dijalankan dengan kebenaran? Tapi ternyata penyaliban dikelilingi oleh hal-hal yang penuh dengan perbuatan-perbuatan setan. Yesus pun berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Apa mungkin Yesus yang adalah orang yang dikasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak yang telah mengasihi aku sebelum dunia ini ada. Bapak yang mengasihi aku, Bapak yang mengutus aku, Bapak yang mengasihi aku, mengasihi. Apa mungkin ketika Tuhan datang memproklamirkan begitu cintanya Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurakan anaknya yang tunggal? Barang siapa yang percaya, inilah anakku yang kukasihi, katanya. Apakah mungkin anak yang dikasihi, anak yang disayangi, dengan tipu muslihat, dengan rencana jahat, persekongkolan iblis, pengkhianatan Yudas, dijual dengan murah 30 perak, 30 keping perak? Tuhan izinkan? No, tidak mungkin. Oleh karena itulah Al-Quran datang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mereka bunuh bersepakat membunuh Yesus. Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini mereka berencana kemudian, tetapi ternyata Tuhan membatalkan rencana itu. Mana buktinya? Di Amsal 21 nomor 18, apa kata Tuhan? Ketika mereka berencana membunuh, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lalu kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 kemudian. Deras di sana, tanpa keraguan, Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Lalu kemudian, data selanjutnya di Mazmur 37 ini. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Terus Tuhan mengatakan bahwasanya orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan adalah tempat perlindungannya mereka pada saat kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikannya adalah orang fasik. Siapa orang fasik ini? Pemakan suap. Di mana dikatakan pemakan suap itu fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan suap. Di mana dikatakan pemakan suap ini terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana dikatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk? Galatia 3 nomor 13. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Dah selesai. Berarti Anda selama kurang lebih 2000 tahun telah menyembah Yudas. Demikian. Silakan. Mantap. Oke. Cuman kan kalau menurut saya memang Yesaya dan Mazmur ini kan ditulis bahkan sebelum kedatangan Yesus ya sebenarnya. Dan jujur kalau tentang bantahan Bang Juma tentang kesaksian Yesus itu disalib itu belum memuaskan saya. Kalau Bang Juma menarasikan mungkin Matius 27:50 atau Markus 15:37 dan Lukas 23:46 dan Yohanes 19:20 bahwa yang disalibkan itu memang Yudas, namun memang itu diserupakan dengan Yesus, wajahnya, bentuknya, fisiknya, seolah-olah Markus, Matius, Lukas ini seolah-olah mereka melihat dia adalah Yesus. Mungkin kalau Bang Juma menarasikan seperti itu, saya bisa mempertimbangkan. Nah sekarang mari kita lihat. Jangan percaya saya. Bunda Rahma maju. Matius 27 nomor 5. Kita lihat. Sabar. Dan Yesaya dan Mazmur kan itu ditulis sebelum kedatangan Yesus. Oke, baik. Oke. Kita lihat ya Bang. Sambil Bunda Rahma siapkan atau Dinda Kores, kita lihat. Yeremia 53 harus kita mulai dari Yesaya 53 harus kita mulai dari Yesaya 52. Jangan loncat karena ini berbicara mengenai apa? Penderitaan Bani Israel. Kita lihat di sini, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Ini Yerusalem. Maaf Bang, di ayat apa Bang? Biar saya baca juga. Yesaya 52, satu perikop. Oke ya. Bunda Rahma siapkan data. Matius 27 nomor 5. Hai Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini Kristen udah tertolak duluan di sini. Kristen nggak boleh masuk di sini. Kebaskanlah lebu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu hai putri Sion yang tertawan. Ini untuk orang Yerusalem ini. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ini untuk orang Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan orang Roma. Ditebus mereka dengan pembayaran tanpa juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim, dahulu umatku berangkat dari Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras tanpa alasan. Ini untuk orang Yerusalem. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Siapa? Yerusalem, bukan Roma. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan merasa mengerti bahwa aku dia yang berbicara. Ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan kepada Sion. Tuhanmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tak ada hubungannya dengan Romawi. Dengarkanlah kemudian, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Elohim kita. Menjauhlah, keluar dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Elo Israel akan menjadi penutup barisanmu. Lanjut, sesungguhnya hambaku yang berhasil akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Udah kena Yesus di sini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Ini berbicara mengenai siapa?
Yerusalem. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat sercengang bangsa-bangsa raja. Ini untuk Yerusalem ini, secara keseluruhan. Sebab kata Tuhan, apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Kita lanjut sedikit ke Yesaya 53. Kita masuk dalam intinya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah narasi Tuhan tentang Yerusalem. Masuk ke data nomor 53. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kita ini siapa? Roma masuk Romawi di sini? Tidak masuk. Dia dihina dan dihindari orang. Ini Yerusalem tadinya pada saat pembuangan, pada saat diperbudak oleh Mesir maksudnya. Orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita ini siapa? Roma? Tidak. Ini untuk Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang tadinya diangkat oleh Allah. Ia dihina, dihindari orang. Lalu kemudian dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini maksudnya adalah keturunan-keturunan daripada Bani Yakub, di mana nenek moyang mereka tadinya sengsara, kemudian dibawa pembantaian Mesir. Tak ada hubungannya dengan Romawi Kristen, yang nggak ada. Itu satu. Kemudian Anda membawa Mazmur 22. Ketika berbicara mengenai Mazmur 22, di situ diterangkan begini. Gimana? Mazmur 27, bukan 22. Mazmur 27 itu gimana? Apa yang dikatakan di sana? Bentar. Poinnya saja. Apakah ketika berbicara mengenai wajahnya juga, atau berbicara? Oh iya, di Mazmur 22 maksudnya ayat 2 sampai 3 yang di situ mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, dan digenapi di Matius 27 ayat 46. Itu digenapi di sini, Pak. Baik. Kita lihat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan sampai di situ. Baca terus. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam aku pun berseru. Sejak kapan Yesus berseru di atas tiang salib? Di malam hari. Yesus turun di salib sebelum maghrib. Ini cuma akal-akalan gereja Romawi mengambil data ini. Kita lihat ya, saya ulang di data nomor 2. Ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus adalah orang yang dikasihi. Berarti Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Berarti yang teriak di Mazmur 22 bukan Yesus. Kalau dipaksakan dalam Matius itu, berarti yang teriak memanggil Tuhan itu adalah Yudas. Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Eli, Eli, lama. Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Kemungkinan dia adalah Yudas yang memanggil Eli itu. Ingat, siang malam katanya. Berarti Mazmur 22 gugur, tidak bisa dijadikan sebagai patokan acuan untuk nubuah. Karena di sini teriak malam, teriak juga siang. Yesus yang di tiang salib itu cuma sore turun dia. Belum maghrib turun dia. Diambil mayatnya dari tiang. Karena kata Tuhan dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, jangan kau biarkan mayatnya orang yang dikutuk oleh Tuhan itu untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Gak boleh. Jadi gak ada jalan bahwa Yesus yang mati di atas salib. Anda mau lari kemana? Gak ada.
Ini pembuktian yang sangat akurat. Tak ada jalan untuk orang Roma Kristen pertama untuk menjadikan dewa matahari menggantikannya dengan Yesus yang datang kemudian di Yerusalem. Itu tak ada mungkin, tak mungkin. Jadi kalau Anda menggunakan narasi sehat, logika sehat, keseimbangan akal dan pikiran Anda, saya yakin Anda akan meninggalkan penyembahan terhadap Yudas. Masuk ke Bunda Rahma. Boleh 1 menit? Oke, silakan. Nah, Bunda Rahma dibesarin. Tuh, Matius 27. Ini Alkitab Sabda. Ini kitab saudara, bukan kitab kami. Coba dibaca catatan fullnya di bawah. Atau dibaca, Bun. Oke, nah, ini dia. Matius 27 tadi ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, ya, menggantung diri. Kemudian kisah para rasul beda lagi ya. Kisah para rasul mencatat bahwa Yudas jatuh tertelungkup. Ya. Nah, menggantung ini ya, ini nih. Menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, Yesus menggantung diri ya. Yudas menggantung diri. Menggantung diri pada waktu itu, pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalibkan. Dah selesai. Jadi yang disalib Yudas. Oke. Ya, mau kayak mana? Kami hanya membantu saudara-saudara Islam sebagai rahmat datang kemudian meluruskan. Kedatangan Islam kemudian untuk sebagai rahmat bagi orang-orang. Makanya Al-Quran menarasikan di awal apa? Kata Al-Quran, ya ahlal kitab, la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billah wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. An-Nisa ayat 171. Ini Allah mengatakan apa? Wahai ahli kitab. Kenapa bukan orang Kristen yang diseru di sini? Kenapa bukan orang Roma yang diseru oleh Al-Quran? Kenapa yang diseru adalah orang Yahudi? Apakah orang Yahudi kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan? Tidak. Ini dikarenakan sebagian dari ahli kitab merubah-rubah kitab mereka lalu mereka jual ke orang Roma Yunani dengan mengajarkan bahwa Nabi yang datang mati di atas tiang salib itu kemudian adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, yang benar. Sungguh Nabi kami yang datang di tengah-tengahmu melalui ibu bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah, beriman jugalah kepada Rasul, dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Allah itu Tuhan yang Maha Suci dari tanggapan-tanggapan mempunyai anak. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. La taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Ini yang diterangkan Al-Quran. Teguran kepada orang-orang Yahudi yang telah mengajarkan, ahli kitab yang telah mengajar orang Roma untuk menuhankan Yesus. Demikian. Oke, itu ulangan dan Mazmur dan Yesaya. Dari guru Anda. Gimana? Ya, gimana? Ya, gimana tadi? Ulangan kenapa?
Ya di ulangan tadi itu saya jadikan PR ya. Saya masih belum bisa jawab itu. Sekarang saya ingin nanya ke Bang Juma, maksudnya gini loh. Seberapa penting Nabi Muhammad menurut Bang Juma, karena setiap Bang Juma Lab tuh menyuruhkan Muhammad. Bang Juma belum pernah ketemu dia, bahkan ilustrasinya juga gak ada, entah itu foto, lukisan atau patung, tapi Bang Juma menyuruh nama dia. Jadi anehnya menurut saya umat muslim rela bahkan nyawa pun gak berharga kalau Nabi Muhammad dihina akan mengorbankan nyawanya gitu loh untuk umat muslim. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad bagi Islam itu? Oke, baik. Tanpa foto nih, ini tanpa foto, tanpa patung, tanpa lukisan, seandainya ada lukisan pun itu di blur wajahnya. Jadi seberapa penting sih Nabi Muhammad dalam Islam? Oke, saya bacakan dalilnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan apa? Kul, ya. Katakanlah kepada manusia, apabila mereka mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kata Allah, katakan kepada mereka, ikutilah aku. Itu. Jadi Allah memerintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Coba. Jadi dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia. Lalu kemudian dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka. Coba. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang yang disucikan, orang yang dikuduskan. Ketika orang dikuduskan, berarti maksudnya kemana orang kudus ini? Ke dalam surga. Kalau dalam konsep kalian, saudara kemudian mengatakan Yesus itu menebus dosa-dosa kalian. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad tidak menebus dosa kami, tapi Nabi Muhammad mensucikan kami. Kami nggak butuh tebusan. Biarkan kami bertanggung jawab atas dosa-dosa kami. Kami nggak butuh orang untuk menanggung apa yang kami lakukan. Kami yang menanam, kami yang menanam, kami yang memetik, kami yang melakukan, kami yang bertanggung jawab. Itulah Islam yang benar. Kami nggak butuh ditebus. Kami nggak butuh orang-orang jadi korban. Kami nggak butuh seorang ibu jadi yatim piatu, ditinggal oleh anak semata wayang untuk dosa-dosa orang. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah orang yang mampu mensucikan kami. Ini Al-Quran. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitabullah dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana mungkin kami tidak mencintai beliau? Ketika kami punya dosa dalam sehari, dosa kami bisa terhapuskan dengan sholat. Coba. Ketika kami punya dosa dalam seminggu, dosa kami terhapuskan dengan Jumat. Ketika dosa kami ada kami lakukan dalam sebulan, maka terhapuskan dengan puasa Ramadan. Ketika puasa kami ada dalam setahun, maka dosa kami dihapuskan dengan istighfar. Suci kami. Hilang. Berat gurunda hilang. Jaringan ya. Jaringan. Besari gurunda host. Daeng Bang Handi. Kenapa? Besari Bang gurunda. Aduh, Itu malah ada yang signal itu signal. Ya jaringan. Signal dia itu. Sabar aja dulu.
Bro Victor, Ya, aman. Bro Victor, kan Yesus itu kan, ini baju mah udah naik lagi nih. Belum ya? Yesus itu kan manusia yang mulia ya. Ya, betul. Betul ya Bang ya? Ya. Betul nggak Bang? Tapi dia mempunyai keilahian juga. Iya, antar dulu. Iya. Apalagi punya keilahian, oke ya, mulia tanpa dosa. Betul ya? Iya, betul. Oke, menurut Anda bro, yang patut disalib terkutuk itu orang yang punya keilahian menurut Anda, orang suci, tanpa dosa, tanpa cacat begitu. Atau saya kasih pilihan B, yang boleh disalib terkutuk adalah orang fasik, pengkhianat, pemakan suap, dan seterusnya. Menurut Anda, yang manakah yang patut disalib terkutuk di tiang salib? Di antara kedua ciri-ciri tadi, yang mana? Kalau pada tradisi hukuman yang pantas disalibkan adalah orang yang fasik, cuman Yesus disalib sudah menjadi ketentuan. Nah, ini baru mantap. Artinya sebagaimana akal sehat gitu ya, yang patut disalib adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat, terkutuk gitu ya. Ya, Jadi Yesus nggak masuk kategori untuk disalib, betul? bukan begitu ya Pak Handi. Maksudnya tuh, Ya udah lanjutin Bang Juma udah naik. oh ya, Iya, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Ada yang mendengarkan nggak suara saya tadi? sampai itu tadi, sampai Bang Juma baca Al-Quran deh tadi. Iya. Jadi kami umat, nggak ada yang bisa bantu saya dari mana tadi ya? Rasulullah menjadi, kita mengikut Rasulullah karena kita disucikan Gronda. Iya. Jadi umat Islam itu disucikan oleh beliau. Dalam aspek apa disucikan? Dari aspek ajaran. Makanya dikatakan bahwa ajaran Islam itu semua yang kami lakukan ada dasar hukumnya. Mulai dari tidur sampai tertidur kembali. Jadi ada aspek hukum. Ketika kemudian kami disucikan oleh Rasulullah, artinya Rasulullah menyediakan wadah, tempat. Apa itu Islam, syariat, hukum-hukum, akhlak, semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itulah yang mensucikan diri kami. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas. Nah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ketika kemudian umat Islam itu sudah disucikan, umat Islam kemudian diberikan warisan surga. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun diterangkan, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjauhkan dirinya dari perzinahan. Lalu apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi ketika Anda tanya, apa yang Anda unggulkan mengikuti Nabi Muhammad? Jawaban saya sederhana. Karena begitu saya menjadi pengikut Nabi Muhammad, saya punya warisan, bukan warisan main-main, bukan tanah 1 hektar, bukan tanah 2 hektar, bukan 100 hektar, bukan 1000 hektar, bukan warisan bumi. Tapi saya punya warisan surga Firdaus. Oke, Mungkin. kalau Silakan. saya agak menarik ya tentang ajaran Islam. Menurut saya Islam tuh memang dilingkup dalam hidup penuh aturan, bahkan hal-hal yang sepele pun ada dalam aturan, seperti kayak makan nggak boleh pakai tangan kiri, makan nggak boleh Kecil lagi suaranya bro, tadi udah bagus. Iya kecil banget, dari Victor kecil banget suaranya. cek. Mantap. Sekarang Bagus. ya, saya juga agak tertarik ya mengikuti tentang
peraturan di Islam, karena Islam menurut saya seperti menyangkup seluruh aspek kehidupan. Dari hal yang sepele sekalipun itu diatur dalam ajaran Islam, seperti yang saya ketahui, yang misalkan makan nggak boleh pakai tangan kanan, bahkan mohon maaf Tangan kiri. sampai yang ya mohon maaf sampai yang misalkan berhubungan suami istri pun ada aturannya di dalam Islam, sampai hal-hal yang sepele pun ada di dalam Islam tuh. Jadi ini saya akan nanya ke Bang Juma, ini mohon maaf banget, bukan saya maksudnya menghina, bukan maksudnya saya menghujat. Iya. Apakah seperti kayak pemboman-boman di gereja, atau sekarang ini yang baru-baru ini di Australia itu yang lagi Iya. viral penusukan, apakah itu juga termasuk ajaran dari Islam, Bang? Oh enggak, sama sekali enggak. Itu justru bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oh. Enggak boleh. Islam itu enggak boleh melakukan pembunuhan. Di Islam diajarkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan sangat rinci di sana. Apa yang dipermankan oleh Allah? Di situ jelas Allah menegaskan kemudian, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatala nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya nas jami'an. Apa kata Allah? Barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka seakan-akan orang tersebut telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu manusia saja, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Ini saya mohon maaf ya, bukan maksudnya saya Iya, nggak apa-apa. menghujat ya. Iya. Gak masalah. Ya, kalau tanggapan saya memang mungkin kita gak boleh menyalahkan agamanya, tapi menyalahkan orangnya. Orangnya, Saya oknumnya. Iya, saya akan sebutan bahwa orang Kristen yang lebih banyak membunuh di muka bumi ini. Karena Ya itu kalau betul itu. iya, saya mengakui itu. Kalau kita dilihat dalam sejarah, yang mulai Perang Dunia Pertama dan Kedua itu bukan Islam. Yang membantai suku aborigin di Australia itu bukan Islam. Yang membantai suku Indian di Amerika Utara itu Mantap. bukan Islam. Yang menjajah Indonesia selama 350 tahun itu bukan Islam. Yang membantai Yahudi di Jerman saat Perang Dunia Kedua itu bukan Islam, itu Adolf Hitler. Betul. Sekarang Joe Biden mendanai genosida, apakah saya menyalahkan agamanya Joe Biden? Yang menginvasi Irak, jutaan rakyat Irak kelaparan, itu bukan Islam. Jadi saya katakan sebenarnya yang paling banyak membunuh itu adalah orang yang beragama Kristen. Saya katakan itu benar. Apakah saya menyalahkan agamanya? Saya salahkan itu orangnya. Oh bang, itu mah jangan bawa agama, itu politik ya. Terus agama mereka apa? Agama Belanda yang menjajah Indonesia itu apa? Saya katakan seperti itu. Yang lebih banyak membunuh itu adalah orang yang beragama Kristen, menurut saya pribadi. Ya saya gak peduli saya dihujat atau di gimana ya. Oke Bang Juma, mungkin Oke, thank segitu aja dari saya. Oh ya, kalau ada Kristen yang naik, ini saya akan membuang doktrin, saya akan membuang dogma. Nanti kalau ada yang Kristen yang naik, saya titip pertanyaan. Karena saya nanyakan ini kepada pastor saya gak berani. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah iblis ini berjasa atau berdosa dalam proses penyaliban Yesus? Karena apa? Kalau bukan iblis menghasut Yudas, Yudas tidak akan membocorkan persembunyian Yesus. Betul. Kalau bukan Yudas membocorkan persembunyian Yesus, Yesus tidak akan diserahkan kepada Kayafas. Kalau bukan diserahkan kepada Kayafas, Yesus tidak akan dieksekusi oleh tentara Romawi. Jadi di sini ada peran iblis di sini. Oh, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Berarti Allah bersekongkol dengan iblis di sini. Itu Wah, pertanyaan saya keren. yang belum. Itu pertanyaan saya ya. Apakah iblis ini berjasa atau berdosa? Karena di sini faktor utamanya adalah peran utamanya adalah iblis. Iblis. Kalau iblis gak menghasut Yudas, proses penyaliban gak akan terjadi bagi saya. Mantap. Ini Cerdas, saya mau nanya, cerdas. ini saya mau nanyakan ke pastor saya gak berani. Saya pernah nanyakan ke komak Kristen, malah saya disangka Muslim yang menyamar. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu saja dari saya, Bang Juma. Oke, Ya, thank you. Iya, Saudara Vito. sebelum turun, ini gue nanya secara jujur ke Victor. Victor ada kepikiran masuk Islam? nggak ada sih. Kok lah? Ya wes lah, lanjut. belajar, sambil belajar ya Bang ya. Iya, saya masih mencari kebenarannya, masih membanding-bandingkan agama dulu. Gitu aja sih bagi saya. Iya, Ya, silakan. bila aja Bang Juma, mohon maaf kalau saya Ya, makasih.
Ya, Tapi terakhir Bang Fitro, Anda keren, Anda jujur, Anda sopan, Anda santuy, pergunakan akal sehat. Sampai jumpa lagi, Ya, bro. ya, sampai jumpa. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Ya Tuhannya Yesus. Salam ya mama. Ya. Kalau kayak begini ya mah 2 hari 2 malam juga Banyu nggak sanggup. Oh iya, justru kita butuh yang kayak begini. Memang Katolik gitu ya, agak sopan, memang Katolik itu bagus daripada protes. Pada umumnya sih. Yang suka rese-rese itu ya kayak itu tadi. Bukan Katolik itu. Jadi di penyaliban memang kalau nggak ada iblis, ya nggak ada penyaliban lah kan iblis. Ini kan sukanya iblis itu menyesatkan umat manusia kan, manusia. Iblis kan nyari teman. Betul Dan banget. ada kata Yesus ya, Mbak Gurunda. Celakalah yang olehnya karena anak manusia itu, celakalah orang itu yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi Iya. Yudas itu celaka gitu. Betul. Jadi banyak tamu di bawah ada. Yang di bawah kalau ada teman Kristen di berarti banyak banget nih. Cole, Sakir Siregar, Maklem, hamba Allah, Bang Yuk, Rinjani. Ini ada yang baret merah Banyu, gimana? Kasih naik. Iya, bisa Bang Andi. Ya, baret. Ada Dinda, ada Kores juga kasih kerjaan beliau. Ya, ya. Dari tadi santai kali. Ini udah tiga gelas habis kopiku nah. Ya, ya. Roni Insan, Ada Daniel. Dinda Ardiansa juga, Dinda Nathan. Pakar semua ini. Lu kalian kerjain aku berarti ya. Ya. Tapi dia ngorok tadi Gurunda, ngorok si Bang Ardian. Ya, ya, ya. Iya Pak. Ya, Bang Roni. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.